Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, insyaallah di malam ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah. Yang insyaallah di malam ini kita memasuki al-mas'alah as-sadisata asyrata. Ya, masalah yang ke-16. I'tiyadul yahudi 'anit taurati bi kutubis sihri. Ya. Menggantinya Yahudi kitab Taurat dengan kitab sihir. Maksudnya Yahudi mengganti kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Ya. Berarti ini masalah jahiliyah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya. I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihri. Mereka mengganti dari apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Ya, Yahudi mengganti kitab Taurat dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qoulih, sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasul, dan ketika datang kepada mereka, jadi maksud kepada Yahudi, rasulun, seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, yang musaddiq dan yang dia membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Maksudnya Rasul itu membenarkan kitab Taurat yang ada pada Yahudi. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha, membuang. Fariq, sebagian kelompok dari orang-orang ahlul kitab. Ya, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kitab, mereka buang kemana? Apa yang mereka buang? Kitab Allah. Mereka membuang kitabullah wara'a zuhrihim, ke belakang mereka, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Ya. Jadi ketika datang kepada mereka Nabi SAW, beliau membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, bahwasanya itu benar-benar datang dari Allah Ta'ala. Ya, maka sekelompok dari mereka itu membuang kitab Allah, membuang Taurat ke balik punggung mereka, seolah-olah mereka tidak tahu. Padahal jelas kitab Taurat menyebutkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah mereka tidak kenal. Kami tidak dapat di dalam kitab Taurat tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang syaitan bacakan. Ya, ala mulki Sulaiman, atas kerajaannya Sulaiman. Dalam kitab tafsir Mukatsir begitu pula As-Sa'di, bahwasanya ketika Sulaiman wafat, maka para syaitan menunjukkan kepada manusia dan jin kitab-kitab sihir yang sengaja sama syaitan diletakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman, sehingga mereka menduga dengan salah faham tentunya, bahwasanya selama ini Sulaiman telah menguasai manusia dan jin dengan sihir. Ya. Ya. Wa ma kafara Sulaiman, Allah Ta'ala bantah
bahwasanya Sulaiman tidak kafir. Nah, Sulaiman tidak belajar sihir. Ini menjadi dalil bahwasanya orang belajar sihir kafir. Ya. Maka ketika turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat yang menyebutkan tentang kenabian Sulaiman, Yahudi mengejek. Lihat bagaimana Sulaiman ya dikatakan seorang nabi, diagungkan oleh nabi dan para sahabat. Ya, padahal kata Yahudi Sulaiman itu adalah penyihir. Kata Yahudi. Allah Ta'ala bantah dengan ayat ini. Allah katakan wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitanlah yang kafir yu'allimunan nasa sihar. Merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, para ulama pun membahas bahwasanya ayat ini menjadi dalil barang siapa yang belajar sihir dia kafir. Dia kafir. Ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana syarah dari muallif ya. Syarah dari ungkapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah yang disyarah yang mensyarah adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Al-Yahudu lamma kafaru bit-Taurati allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ketika mereka kufur dengan Taurat, ya, yang dimana di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah membacanya, akan tetapi mereka buang. Mereka sembunyikan. Ya. Wa amruhum bittiba'ihi. Dan dalam kitab Taurat, ya, terdapat perintah kepada mereka bittiba'ihi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memerintahkan dalam kitab Taurat agar Yahudi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah Ta'ala melarang mereka menjadi orang yang pertama kali kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yahudi saja kufur kepada Nabi, terus bagaimana selain mereka? Karena Yahudi ahlul kitab. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Yahudi kufur. Dan ini menjadi ibtila, ujian yang sangat berat. Ya, sehingga sulit bagi manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Yahudi saja tidak beriman dengan Nabi. Ya. Nah, itulah terkadang menjadi ujian bagi manusia dan Allah sengaja agar tampak siapa yang benar keimanannya, siapa yang sungguh-sungguh niatnya mencari kebenaran. Ya. Karena kalau nggak ada ujian ya tidak ada hikmah. Dari firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kalian. Ya. Maka di jalan manusia dalam jalannya menuju jalan Allah Ta'ala tidak lepas dari berbagai macam rintangan ujian. Agar tampak nyata, agar jelas siapa yang jujur keimanannya. Baik, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyah alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Jadi Allah menyebutkan di Al-Qur'an orang-orang yang mereka mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi. Maksudnya Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, Allah sengaja melakukan hal ini kepada Nabi karena ada hikmah untuk membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengambil Al-Quran dari Ahlul Kitab. Bagaimana Rasulullah SAW belajar kepada Buhairah atas tuduhan mereka, seorang pendeta Nasrani, sedangkan beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Dan bagaimana Buhairah ya, dibantah dalam ayat Al-Quran mengajarkan kepada Nabi Al-Quran yang Arabian dengan bahasa Arab, padahal Buhairah bukan orang Arab. Ya. Maka terbantahlah tuduhan-tuduhan mereka musuh-musuh Allah Ta'ala yang ingin menebarkan syubhat tentang Al-Quran, ingin membuat ragu tentang Al-Quran. Ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi, seorang Rasul yang ummi, ya, seorang Rasul dan Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah, yaitu yang mereka mendapatinya
Maksudnya mendapati Nabi SAW tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat. Jadi Nabi SAW itu telah tertulis dalam kitab Taurat wal Injil, dalam kitab Injil. Ya'murhum bil ma'ruf. Nabi ini memerintahkan mereka yang ma'ruf. Ya. Memerintahkan mereka agar menyembah hanya kepada Allah, memerintahkan manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua, agar menyambung hubungan dengan rahim, dan semua kebaikan-kebaikan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yanhahum 'anil munkar, dan beliau melarang dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melarang manusia durhaka kepada orang tua, melarang memutuskan rahim, melarang semua berbagai macam kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan sifat Nabi ini menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, yang baik-baik. Ya. Menghalalkan sembelihan atas nama Allah. Ya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan mengharamkan bagi mereka yang khaba'its, yang buruk-buruk, bangkai. Yang biasa orang jahiliyah memakan bangkai. Ya. Rasulullah SAW haramkan. Oleh karena itulah Nabi SAW disifati harisun apa? Harisun, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Terus gimana? Ya, pada lupa. Sifat Nabi SAW adalah haris. Yang dimaksud haris itu Rasulullah SAW sangat berkeinginan untuk memberikan nasihat kepada umat, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat semua ajaran Nabi SAW mendatangkan masalah dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan kita keteladanan tentang syariat makan saja. Kita lihat ketika orang makan mengikuti syariat Nabi SAW, maka sekurang-kurangnya ada 3 manfaat. Yang pertama, ketika orang makan ya dengan memilih makanan yang thayyib, yang halal, ya, kemudian dengan membaca bismillah, memakai tangan kanan, dan selesai dengan baca alhamdulillah, apa yang dia dapat? Pertama, pahala dari sisi Allah. Ya, makan berpahala. Kemudian yang kedua, ketika makan sesuai ajaran Nabi, sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan adab yang mulia, sopan. Ya. Lihat, mana yang lebih utama, makan dengan tangan kanan atau tangan kiri? Ya, tentu dengan tangan kanan. Mana yang lebih mulia, makan sambil berdiri seperti hewan atau makan dengan duduk yang diajarkan Nabi SAW? Tentu ini lebih sopan. Kemudian yang ketiga, ketika kita makan dengan adab Nabi SAW, kita diperintahkan untuk memakan yang thayyib, dilarang dari makanan-makanan yang khaba'is. Ternyata hikmah dari pelarangan kita memakan bangkai, ya, memakan berbagai macam hewan-hewan yang memang dilarang oleh agama, yang mengandung mustakhbasat, yang kotor, mustakdarat, yang menjijikkan, itu karena apa? Karena untuk menjaga kemaslahatan agar tubuh kita sehat. Ya. Wa yadau anhum israhum, dan Nabi SAW ini, ya, di antara sifatnya adalah yadau anhum, membebaskan dari mereka israhum, beban-beban mereka. Jadi selama itu Yahudi berada di atas syariat yang berat karena ulah mereka sendiri, sehingga Allah Ta'ala turunkan syariat-syariat yang berat untuk mereka karena kezaliman mereka, kekufuran mereka itu. Ya, wal aghlal, dan Nabi melepaskan belenggu-belenggu allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Ketika mereka mengimani Nabi SAW, mengikuti jalan Nabi, maka ringanlah cara mereka beragama. Ya. Ya. Selama ini Yahudi merasa berat dengan syariatnya, ketika dia mengikuti Nabi, mudah. Lihat bagaimana sebagian, ya, di antara syariat mereka, 1/10 dari penghasilan harus mereka keluarkan untuk zakat. 1/10-nya. Ya. Bahkan saya pernah mendengar langsung dari orang Nasrani, dan ini berjalan pada agama mereka. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan 1/10 dari penghasilan kami untuk disumbangkan kepada tokoh-tokoh mereka. Ya. Mereka sanggup? Ternyata tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Ya. Bagaimana dengan Islam? Mudah, ringan. Ya, ringan. Ketika kita bekerja, menghasilkan, kita infakkan kepada istri, kepada anak, berpahala. Dan kita tidak dibebani untuk mengeluarkan zakat kecuali ada kemampuan.
ada nisab, ada haul dan seterusnya. Ringan, ya. Baik. Surat Al-A'raf ayat 157 ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya Nabi SAW telah tertulis dan telah diketahui oleh Al-Yahud dan orang-orang Nasrani pun telah mengetahuinya. Akan tetapi mereka membuang di belakang mereka, seolah-olah tidak tahu. Ya. Kama basyara bihi Isa fil Injil, sebagaimana telah memberikan kabar gembira dengannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Injil, haitsu qala, di mana Isa berkata, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surat As-Saff ayat 6. Ya. Nabi Isa telah menyebutkan dalam kitab Injil ya, di mana beliau berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, ilaikum musaddiqan, ya, ini menjadi hal di mana beliau itu membenarkan lima baina yadayya minat Taurah. Nabi Isa membenarkan kitab Taurat. Kemudian wa mubasysyiran, dan beliau memberikan kabar gembira bir rasul, seorang rasul ya'ti yang akan datang min ba'di, setelah wafatnya setelah Nabi Isa alaihi salam, ismuhu Ahmad. Siapa namanya? Namanya adalah Ahmad. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil. Ya. Fahadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun dzikruhu fit Taurah wal Injil. Lihat. Maka Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah ada penyebutannya di dalam kitab Taurat dan Injil. Ismuhu wa risalatuhu wa sifatuhu alaihi salatu wassalam. Namanya, risalahnya, bahkan sifat-sifatnya tertulis dalam Taurat dan Injil. Namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian risalahnya di mana beliau memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, kemudian menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khaba'ith, ya. Dan sifat-sifatnya juga. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Sehingga mereka ahlul kitab itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, saking jelasnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seolah-olah mereka kenal dengan anaknya mereka sendiri. Falamma kafaru bi kitabillahi Taurah, ya, at-Taurati, wa lam ya'malu bihi. Ketika mereka kufur dengan kitabullah, yaitu kitab Taurat, dan mereka tidak mengamalkannya, ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubi sihri allati hiya min amali syayatin. Ya, maka Allah Ta'ala menguji mereka. Allah memberikan balak kepada mereka, di mana mereka mengambil bi an akhadhu, di mana mereka mengambil kitab-kitab sihir allati hiya min amali syaitan, yang termasuk perbuatan syaitan. Karena mereka meninggalkan kitab Taurat, akhirnya mereka mengambil yang batil. Ketika orang meninggalkan yang hak, akan diuji, dia akan mengambil yang batil. Karena tidak ada fama za ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali salah. Wastabdalu amal asyayatin bi wahyin min bi wahyi rabbil alamin, dan mereka mengganti perbuatan syaitan dengan wahyu rabbul alamin, ya. Artinya mereka lebih memilih amal syaitan daripada wahyunya rabbul alamin, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini adalah bagian dari ukubah, hukuman untuk mereka, ya. Fa kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Maka setiap orang a'rada, yang berpaling dari al-haq, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Ketika kita dihadapkan, ya, jalannya Nabi dan para sahabat, kemudian kita memilih jalan lain, maka gimana? Berarti kita akan diuji dengan kebatilan. May yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, sudah tampak jelas kebenaran di depan mata, Alkitab dan Sunnah terpampang jelas di depannya, dakwah tauhid sudah jelas, dakwah Sunnah telah jelas dengan burhan dan seterusnya,
kemudian dia memilih jalan lain, Allah biarkan dia di atas kesesatannya. Kemudian setelah itu ujung-ujungnya kemana? Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Waliyadzubillah. Wa kadzalika kullu man tarakal haqq. Begitu pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bil batil. Maka dia akan diuji dengan kebatilan. Falladzi yatruku minhum da'watar rusul min ad-da'wah ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah. Ya. Maka orang yang meninggalkan ya, dari di antara mereka ya, meninggalkan dakwahnya para rasul. Di antara mereka ada yang meninggalkan dakwahnya para rasul, dakwah tauhid ya, yaitu dakwah ila tauhid. Ini dakwahnya para rasul, dakwah menyuruh kepada tauhid, dan ifradullah bil ibadah, dakwah yang menyuruh manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Wa bayani dzalika, dan penjelasannya itu ya, penjelasan tentang tauhid, perinciannya dan seterusnya. Ya, tinggalkan dakwah ini, tinggalkan dakwah tauhid, tinggalkan perincian-perincian tentang tauhid, yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Maka dia akan diuji bahwa sesungguhnya dia itu telah yurawwij itu telah bergegas kepada kesyirikan dan kepada khurafat. Ya. Khurafat itu tahayul. Wa yastabdilu laha wa yurawwijuha 'inda an-nasi ala annaha haqq. Wa yastadillu laha, dan dia akan beristidlal, yaitu menjadikan dalil ya. Wa yastadillu laha, dan dia akan menunjuki kepada khurafat tersebut. Ya, ketika dia tidak mengikuti tauhid, dia akan diuji kepada kesyirikan dan dia akan menunjukkan manusia kepada jalan syirik dan khurafat. Wa yurawwijuha 'indan nasi ala anha haq, dan dia akan menebarkan ya, atau mendagangkan ya, khurafat tersebut kepada manusia ya, bahwasanya khurafat itu benar. Ya, bahwasanya akidah yang batil yang menurut mereka yang menyesat itu ini benar, ini yang benar. Wa hadza waqi'un katsirun min ulama'il khurafiyin, dan ini waqi' ya, terjadi dan ini nyata. Katsirun min ulama'il khurafiyin. Ya, banyak dari para ulama khurafiyin, yaitu ulama-ulama yang khurafat ya, tahayul. Wa ulama'il kuburiyin, dan ulama kuburiyun ya, badalan min ayyad'u ila tauhidillah, sebagai ganti menyerukan kepada tauhidullah. Jadi mereka menyeru manusia kepada khurafat yang dilakukan oleh ulama khurafat dan ulama kuburiyun. Ya. Mereka melariskan khurafat kepada manusia sebagai ganti menyerukan apa? Tauhid. Wa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah, sebagai ganti menyerukan kepada kitabullah dan menyeru kepada sunnah Rasulullah. Yad'una ilal batil, mereka mengajak manusia kepada kebatilan, tidak mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, malah mereka kembalikan manusia kepada qila wa qala, katanya dan katanya, khurafat dan seterusnya. Wa yad'una ila ibadatil kubur, dan yang mereka dakwahkan untuk mengagungkan menyembah kubur. Wa ta'alluq bil amwat, kemudian bergantung kepada orang mati. Ta'alluq ya. Barang siapa yang menziarahi kuburannya wali fulan sekian kali, maka hajatnya akan terkabulkan. Nah, ini khurafat mereka. Khurafat mereka. Ya. Sedikit-sedikit ada masalah, mereka lari ke orang mati. Ya. Ini khurafat mereka. Wa yaltamisuna lidzalika syubhat allati yurawwijunaha 'alan nas. Dan mereka iltimas itu mencampur adukkan. Ya, lidzalika syubhat ya, terhadap syubhat-syubhat tersebut allati yurawwijunha, yang mereka telah melariskannya ala nasi, atas manusia. Jadi mereka membuat talbis, dikemas dengan dalil-dalil ya. Ya. Kalau seandainya ada seorang dai misalkan, dia ceramah, mari kita gotong royong, mari kita bersedekah, mari kita beramal soleh, maka masyarakat tidak akan tertipu. Ya. Masyarakat tidak akan tertipu karena sudah ma'ruf.
Tapi kalau misalkan mari kita mendatangi kuburannya orang soleh ini untuk mengingat jasanya, ya, karena mereka telah dekat dengan Allah SWT, mari kita bertawasul dengan doanya, dengan namanya dan seterusnya. Nah, ini manusia banyak tertipu, ya. Fayashghiluna waqtahum fi hadzal batil, sehingga mereka menyibukkan waktu-waktu mereka untuk kebatilan ini. Wal iyadzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah masalah jahiliyah yang ke-16, ya. Mereka menukar, menggantikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Yahudi telah menggantikan kitab Taurat dengan sihir. Ternyata ada juga di antara umat ini yang mereka menggantikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan khurafat, ya, dengan tahayul. Waliyadzubillah. Baik. Nah, ini kita selesaikan ini satu pembahasan masail jahiliyah yang ke-16. Cukup atau ditambah? Ditambah atau di luar itu enggak apa-apa. Ya. Baik. Sekarang kita memasuki masalah jahiliyah yang ke-17. Nisbatuhum al-batila ilal anbiya'i. Ya. Nisbatuhum al-batil. Mereka menisbahkan kebatilan itu kepada para nabi. Ini masalah yang ke-17. Nisbatu batilihim ilal anbiya. Mereka menisbahkan kebatilan kepada para nabi. Ka qaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma kafara Sulaiman. Ya, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kafir siapa? Sulaiman, surat Al-Baqarah. Jadi mereka mengatakan bahwa sihir itu siapa yang melakukan? Sulaiman. Allah bantah, Sulaiman tidak kafir. Ya. Jadi mereka orang jahiliyah itu menisbahkan kebatilan kepada nabi. Sulaiman ini tukang sihir. Allah bantah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, surat Al-Imran ayat 67. Ya, Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukanlah Nasrani. Karena Yahudi mengatakan Ibrahim beragama Yahudi, Nasrani mengatakan Ibrahim beragama Nasrani. Allah bantah. Jadi mereka menisbahkan kebatilan kepada para nabi, ya. Maka kalau kita lihat, ya, mereka yang senang dengan berwasilah kepada jimat, mereka katakan Nabi Musa juga pakai wasilah, pakai tongkat. Nabi Sulaiman punya cincin dan seterusnya. Menisbahkan kebatilan kepada siapa? Kepada para nabi. Ya. Nah, ini adalah masalah jahiliyah. Baik, syarah min manahijil jahiliyah, di antara manhaj, ya, metode yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka juga punya manhaj. Ya, kita pun harus punya manhaj dalam beragama. Ya. Annahum yungsibuna yungsibuna ma hum alaihi minal kufri wa dhalali lil amya. Manhaj mereka, bahwasanya mereka menisbahkan apa yang mereka di atasnya, maksudnya agama yang mereka anut berupa kekufuran itu dan kesesatan dinisbahkan kepada para nabi. Jadi kekufuran mereka dan kesesatan mereka itu mereka nisbahkan kepada siapa? Kepada para nabi. Kama nasabat al-yahud as-sihra ila Sulaiman, sebagaimana Yahudi menisbahkan sihir kepada Sulaiman. Faqalu, kemudian mereka berkata, as-sihru min amri Sulaiman, sihir adalah perbuatan Sulaiman. Wa huwa alladzi kana yusaytiru bihi 'alal jinni wasyayatin, dan dialah yang telah memerintah dengan sihir itu atas syaitan dan jin. Artinya dia menguasai bangsa jin dan syaitan dengan sihir. Ini ucapan Yahudi. Wa ma 'alimu anna syayatin min khalqillah. Dan tidaklah mereka itu mengetahui, ya, bahwa sesungguhnya syaitan termasuk makhluk Allah. Syaitan makhluk Allah, ya kan? Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Allah akan menundukkan syaitan sebagaimana Allah Ta'ala mau. Karena dia ciptaan Allah. Ya terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tundukkan syaitan untuk begini begitu, terserah Allah. Ya. Waqad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salam, dan sungguh Allah telah tundukkan syaitan itu kepada siapa? Kepada Nabi Allah Sulaiman. Ya. Jadi Yahudi tahu bahwasanya syaitan itu siapa? Ciptaan Allah.
Dan Allah terserah mau menundukkan ciptaan Allah kepada siapa yang Allah Ta'ala mau. Ternyata Allah Ta'ala tundukkan syaitan kepada siapa? Kepada nabinya Sulaiman. Fahaula'il yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Maka lihat bagaimana Yahudi ini menisbahkan sihir kepada Sulaiman. Min ajli ayyurawijuhu indan nas. Tujuannya apa? Untuk menebarkan atau melariskan sihir itu pada manusia. Supaya manusia rebutan belajar sihir, mereka katakan sihir ini yang mengajarkan Sulaiman. Ya, untuk mendagangkan kebatilan mereka. Nah, kalau yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan syaitan, ya tidak laku. Ya, maka para dukun pun sama. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, tapi ini adalah bagian dari sebab. Ya, kalau dukun mengatakan terang-terangan kita berdoa kepada syaitan, ya tidak laku. Tidak laku. Ya. Fayaqulu, dan mereka berkata, hadza min amalil anbiya. Ini adalah perbuatan para nabi. Mereka berkata, ini perbuatan para nabi. Sihir itu para nabi biasa seperti itu. Ya, padahal itu mukjizat, beda dengan sihir. Wa kadzalikal yahud wa nasara yunsibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salam. Begitu pula Yahudi dan Nasrani mereka menisbahkan kekufuran mereka itu kepada Ibrahim alaihi salam. Ya, agama yang kami anut ini agamanya Ibrahim. Nasrani pun bilang sama, agama yang kami ikut adalah agamanya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim adalah imamil hunafa. Ya, imamnya hunafa. Hunafa itu orang yang condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Imamnya abil anbiya, bapaknya para nabi. Mereka menisbahkan kepada Ibrahim. Yunsibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Mereka menisbahkan kepada Ibrahim kekufuran mereka tersebut. Ya. Maka betul orang-orang sufi pun berkata Nabi adalah sufi terhebat di dunia. Orang filsafat akan bilang sama, Nabi adalah orang filsafat terhebat di dunia. Menisbahkan kesesatannya kepada siapa? Kepada Nabi. Hadza dinu Ibrahim, ini adalah agama wa yaquluna, dan mereka berkata hadza dinu Ibrahim, ini adalah agama Ibrahim. Walihadza radallahu alaihim. Oleh karena itulah Allah Ta'ala membantah pengakuan mereka. Apa kata Allah? Maka Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, akan tetapi Ibrahim adalah orang yang hanif, muslim, dan dia bukan orang musyrik. Yahudi musyrik? Musyrik. Mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani sama, mengatakan Isa anak Allah. Hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini adalah agama Ibrahim. Annahu ala dinit tauhid. Dia di atas agama tauhid wal bara'ah minasyirki wal musyrikin. Dia berlepas dari kesyirikan dan berlepas dari orang-orang musyrik. Aksuma alaihil yahud wan nasara. Agama Ibrahim itu aksuma, kebalikan dari apa yang di atasnya Yahudi dan Nasrani. Agama syirik dan agama kekufuran. Ya, agama kekufuran. Kalau kita mau rinci ya, ketika Yahudi mengatakan kami beriman dengan apa yang kami turunkan, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, Qul falima taqtuluna anbiya. Katakan oleh Nabi, kalau kalian mengaku beriman dengan kitab Taurat, kenapa kalian bunuh para nabi? Berarti kan batil. Tidak ada Taurat memerintahkan membunuh para nabi. Nah, itulah kekufuran mereka. Ya, dan masih banyak lagi. Wa aidan, begitu pula ma hadatsat al-yahudiyatu wan nasraniyatu illa min ba'di Ibrahim biqurun. Dan begitu pula ya, ma hadatsat al-yahudiyah wan nasraniyah, tidaklah muncul, hadatsat itu sesuatu yang baru. Tidaklah muncul Yahudi, agama Yahudi maksudnya, dan agama Nasrani kecuali setelah Ibrahim jauh biqurun, beberapa generasi. Ya. Jadi Ibrahim sudah wafat, agama Yahudi baru muncul setelah berapa generasi itu. Ya. Jarak antara Nabi Musa dan Ibrahim berapa tahun? Jauh. Ya. Fa kaifa tungsabu ilaihi al-yahudiyatu wan nasraniyah. Terus bagaimana dinisbahkan kepada Ibrahim agama Yahudi dan agama Nasrani? Terus bagaimana orang sufi muncul setelah sekian abad Nabi wafat? Mereka katakan Nabi adalah sufi. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian ada kelompok firqah mengatakan Nabi adalah kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Ya? Nah, ini sama dengan Yahudi dan Nasrani. Menisbahkan kebatilan mereka kepada
para nabi. Hadza min akbahil kadzib. Ini adalah seburuk-buruk kedustaan. Fatarikh yukdzibuhum, maka sejarah telah mendustakan mereka. Ya. Li'anna bainahum wa bain Ibrahim qurunan tawilah. Ya, ternyata sejarah sudah mendustakan mereka. Karena jarak antara mereka dengan Nabi Ibrahim berapa? Generasi yang sangat panjang. Wa Tauratu ma nuzilat ala Musa alaihi salatu wassalam wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salatu wassalam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Taurat tidaklah diturunkan kepada Musa alaihissalam dan Injil tidak diturunkan kepada Isa alaihissalam kecuali setelah Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil ila min ba'dih afala taqilun, kata Allah. Wa ahlul kitab, kenapa kalian itu berhujjah dengan Ibrahim? Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasrani. Padahal ma unzilatit Taurat wal Injil, tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Loh, kok bisa Ibrahim dinisbahkan kepada sesuatu yang datang setelahnya? Ya, afala taqilun, apa kalian tidak berpikir? Ya. Jadi hujah mereka itu dahidah, hujah yang amburadul, ya, seperti sarang laba-laba. Kemudian kullu ta'am kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Ya. Ini pun bantahannya, setiap makanan halal untuk Bani Israil kecuali apa yang Israil, maksudnya Nabi Yakub, haramkan atas dirinya, dan ini sebelum diturunkannya kitab Taurat. Dan Israil itu sebelum Nabi Musa. Israil sudah wafat, Musa baru lahir sekian abad setelahnya. Siapa Israil? Israil Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Terus bagaimana kemudian Ibrahim dinisbahkan kepada Yahudi, yang Yahudi berangkat dari Israil, dinisbahkan kepada Nasrani yang berangkat dari Israil? Nah, ini ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Wa kadzalika kana fi hadhil ummah man yusibu ma huwa alaihi minal batil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kana fi hadhil ummah, ada pada umat ini man, orang yusibu ma huwa alaihi, menisbahkan apa yang huwa alaihi di atasnya minal batil, berupa kebatilan, ya. Jadi minal batil ini adalah bayan dari ma, penjelasan dari ma. Menisbahkan kebatilan kepada Nabi SAW, fayadha'ul ahadits al-makdzubah, maka mereka meletakkan ahaditha, beberapa hadis al-makdzubata yang didustakan atau hadis palsu, linusrati batilihi, untuk menolong kebatilannya. Mereka orang-orang khurafat, ya, mendatangkan hadis, tapi hadis apa? Hadis batil, hadis maudhu. Kalau dicek di kitab-kitab mereka ternyata apa? Semuanya kitab-kitab hadis palsu. Ya, untuk membela kebatilannya itu, dinisbahkan kepada Nabi. Untuk apa? Melariskan kesesatan mereka kepada orang-orang jahil. Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Dan begitu pula di antara umat ini ada orang-orang yang mereka menisbahkan kepada para a'immah, para imam. Akan tetapi mereka yukhalifunahum fil aqidah, menyelisih akidahnya. Kami pengikut mazhab Syafi'i. Ternyata akidahnya tidak sebagaimana akidahnya Asy-Syafi'i. Mereka mengikuti akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya, ya. Fa intasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa Ahmad. Mereka menisbahkan kami Abu Hanifah, kami Malik, kami Syafi'i, kami Ahmad. Wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Ternyata mereka akidahnya akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Padahal Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah akidahnya akidah siapa? Akidahnya para sahabat. Wa yansibuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf, dan mereka menisbahkan keyakinan batil ini kepada siapa? Para imamnya salafus salih. Ini adalah akidahnya Ahmad bin Hanbal, ini adalah akidahnya fulan dan fulan. Wa makan haula'il a'immah rahimahullah ta'ala Mu'tazilah. Padahal para imam mereka bukan orang Mu'tazilah. Bal kanu yuharibuna al-Mu'tazilah wa ulama al-kalam. Bahkan mereka justru yang pertama kali memerangi orang-orang Mu'tazilah dan ulama ahlul kalam. Ya. Cukup, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.